Apakah Demokrat bersekutu dengan Golkar dan Anies bakal terpental dari pencapresan? Wandabut makin stres nih. Bergabungnya antar kekuatan politik, bergabungnya partai-partai politik, kami juga yang saat ini terus membangun kebersamaan dengan koalisi perubahan juga tentu membuka diri. Karena ini negara besar, tidak mungkin satu dua elemen saja yang berbuat dan berperan. Kita, Golkar dan Demokrat ingin berperan lebih besar lagi, lebih baik lagi untuk negeri kita. Langkah koalisi menuju kursi pencapresan semakin ngawur dan tidak jelas. Baik elit dan partai atau koalisi partai sudah mengalami krisis kepercayaan dan juga terdegradasi legitimasi kedaulatannya. Berpikir sekedar untuk kenyamanan dan keselamatan diri untuk elit partai tersebut dan juga partainya. Koalisi yang terburuk akhirnya mangkrak, tidak produktif dan ya hanya sekedar statuta atau piagam kesepakatan. Dirusak dan dibelokkan oleh berbagai alasan tindakan politik praktis. Kekuatan penuh hanya sebatas kalimat dalam pasal dan ayat. Substansi koalisi sudah ditinggalkan atau dikosongkan. Koalisi partai diakui jika saat ini sedang galau dan tidak jelas eksistensi dan pengaruhnya, baik untuk anggota dan juga relasi dengan partai lain atau koalisi partai lainnya. Wadah politik besar rusak, tidak seindah yang dibayangkan dan diharapkan. Tiba saatnya mereka membuat sekoci sendiri dan siap tinggalkan perahu koalisi lama. Jika kita amati, maka tingkat kerentanan dan kegagalan sebuah koalisi partai itu berakar dari beberapa faktor utama. Yang pertama, motif melakukan koalisi didasari kepentingan darurat atau sesaat. Kemudian penyatuan isu dengan menggunakan isu yang tidak produktif dan pengajuan paket pencapresan. Masih rentan terjadi perebutan berdasarkan ego, bukan rasionalitas. Pokok utama mereka rentan pecah kongsi berakar dari hak pokok dan kemudian didukung atribut tambahan. Maksudnya, perimbangan substansial yang harusnya dijadikan dasar penyatuan koalisi ternyata tidak ada. Contoh kasus ini terjadi di koalisi perubahan yang digagas oleh Demokrat, PKS, dan juga Nasdem. Tiga partai ini landaskan kuat untuk pernyataan utama sangat rapuh. Dari awal mereka bergabung sudah menyatakan posisinya berlawanan dan siap mengkritik pemerintah yang sedang berjalan. Mereka, tiga elit partai, menganggap jika dagangan isu oposisi akan laku dan masyarakat mendukung, ternyata gagal. Lingkungan politik tidak merespon dengan baik. Akhir terjadi krisis dengan tidak ada perekat isu sebagai lawan bersama. Apa yang sedang menimba hari ini terhadap beberapa koalisi partai yang sudah terbentuk? Nyata-nyata sedang eksistensinya sedang kecil. Pemicunya tentunya itu terjadi ledakan politik dahsyat yang sangat cepat dan mendadak dan tidak terprediksi oleh anggota dan juga koalisi partai. Apa yang sedang menimpa dan dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY bersama Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sebagai fenomena baru dalam relasi dan transaksi sebuah kepentingan politik.